Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin, hamdan naimin, hamdan syakirin, hamdan yuafi ni'mahu wa yukafi mazidah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'da amma ba'du. Yang pertama, marilah kita utamakan sekali, yakninya mengucapkan puji beserta syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang mana berkat rahmat beliau kita dapat melaksanakan diskusi pada kesempatan kali ini. Yang mana pada kesempatan kali ini kita akan membahas mengenai aplikasi pembuatan teka-teki silang yang mana merupakan materi dari mata kuliah TIK Pendidikan IPA dengan dosen pengampu Ibu Firda Azhara SPD MSI. Sebelumnya perkenalkan anggota kelompok 6, yaitu yang pertama Media Nolawati dengan NIM 21231076. Kemudian saya sendiri Muzatul Isma dengan NIM 21231078. Kemudian Rahmi Triwilyanti dengan NIM 212338. Kita masuk kepada materi yang pertama yang akan disampaikan oleh Rahmi Triwilyanti. Kepada Rahmi dipersilahkan. Baik, terima kasih kepada moderator. Yang pertama, pengertian teka-teki. Teka-teki silang atau yang sering disebut dengan TTS adalah suatu permainan kata yang berbentuk serangkaian ruang kosong berbentuk kotak yang diisi dengan jawaban dari pertanyaan-pertanyaan yang sudah tersedia. Kemudian ada manfaat teka-teki silang sebagai media pembelajaran. Yang pertama, manfaat bagi pendidik. Manfaatnya menambah wawasan pendidik berkaitan dengan media pembelajaran yang dapat digunakan untuk menciptakan suasana belajar yang aktif, kreatif, dan menyenangkan. Yang kedua, manfaat bagi peserta didik. Dapat membantu peserta didik dalam pembelajaran khususnya pada kognitif. Selain itu, dapat meningkatkan motivasi belajar peserta didik. Di antaranya dapat mengasah daya ingat siswa mengenai materi tertentu. Yang kedua, ketika teka-teki disodorkan, peserta didik akan menyisir semua pengalaman dan pernyataan atau pertanyaan. Yang ketiga, belajar klasifikasi. Yang keempat, mengembangkan kemampuan analisa. Yang kelima, menghibur. Dan yang keenam, merangsang kreativitas. Yang ketiga, manfaat bagi sekolah. Dapat menjadi sarana peningkatan mutu pembelajaran dengan menyediakan media pembelajaran yang beragam. Teka-teki ini juga dapat menyempurnakan hasil penelitian yang sudah pernah dilakukan oleh pendidik dan meningkatkan kualitas pendidikan sekolah. Baik, sekian saya kembalikan kepada moderator. Baiklah, terima kasih kepada Rahmi. Untuk materi selanjutnya akan disampaikan oleh Media Nolawati. Kepada Nola dipersilahkan. Baiklah, terima kasih kepada moderator. Materi selanjutnya yaitu ada beberapa contoh aplikasi atau website pembuatan coursework. Yang pertama ada Puzzle.org, ada Coursework Labs, pada Export Generator. Nah, kita pertama akan membahas cara menggunakan website Puzzle.org, yang mana langkah pertamanya itu kita akan mengakses situs yang mana https://puzzle.org. Nah, nanti saat kita memasuki website tersebut akan terlihat tampilan seperti itu. Nah, yang kedua itu kita melakukan scroll ke bawah, yang mana nantinya kita akan memilih jenis kuis teka-teki silang sesuai dengan tujuan kita dari awal itu. Nah, gambarannya bisa teman-teman lihat seperti pada layar. Nah, yang ketiga itu langkahnya itu tulis kata di kolom sebelah kiri dan deskripsi di sebelah kanan. Nah, pada tampilan yang sudah kami tampilkan, pada kotak jawab kita bisa menuliskan di sana kunci jawaban, dan pada kotak deskripsi kita akan menuliskan petunjuk dari jawaban tersebut. Next. Nah, langkah keempat
yaitu buat teka-teki silang sesuai kebutuhannya. Yang sudah saya jelaskan tadi bahwa kotak jawaban kita mengisikan kunci jawabannya, dan kotak deskripsi kita akan mengisikan penjelasan dari jawaban tersebut. Nah, langkah yang kelima yaitu kita dapat menampilkan kunci jawaban dengan menekan fitur gambar mata. Nah, teman-teman sendiri bisa lihat bahwa ada fitur yang bergambar mata yang terletak pada sebelah kanan, yang mana fitur ini bisa untuk menampilkan kunci jawabannya. Next. Nah, langkah yang keenam itu setelah selesai pilih menu save pada bagian bawah tabel teka-teki silang. Nah, pada layar teman-teman bisa lihat ada kotak berwarna ungu yang mana bertuliskan simpan perubahan terakhir. Nah, cara yang ketujuh itu setelah selesai kita dapat mencetak dengan menekan menu print dan dapat membagikan tautan link kepada siswa. Nah, pada layar teman-teman bisa melihat bahwa ada tampilan reset, print, and bagikan tautan link. Di sini teman-teman bisa memprint, mencetak, atau membagikan tautan link teka-teki silang yang sudah kita bikin. Nah, ada cara kedua itu cara menggunakan crossword labs, yang mana langkah pertama kita membuka situs yang mana https://crosswordlabs.com Nah, jika halaman situs sudah terbuka, maka silahkan isi crossword pada puzzle title. Nah, seperti yang sudah saya paparkan di layar bahwa pertama kita akan membuka situs dari Crossword Labs, yang mana dapat teman-teman lihat situsnya ketika dibukakan seperti ini. Dan kita akan menuliskan titel yang mana judul dari Crossword Labs yang akan kita buat. Langkah ketiga itu pada bagian enter the word, space, and then the clue, one word or clue per line, yang mana kita akan menuliskan terlebih dahulu jawaban dan diberikan spasi, kemudian soal atau petunjuk untuk menjawab. Nah, seperti yang sudah saya tampilkan di layar seperti itu contohnya. Nah, cara menggunakan yang keempat yaitu setelah selesai kita dapat menekan save dan finish, maka hasilnya sebagai gambar berikut. Nah, jika kita sudah membuat teka-teki silangnya, kita akan menekan save dan finish. Nah, akan ditampilkan hasil dari teka-teki silang yang sudah kita buat seperti gambar yang dapat teman-teman lihat berikut. Next. Nah, selain itu pada bagian tersebut kita juga dapat melakukan edit dan membagikan dengan cara share link. Nah, kita akan melakukan atau mengklik share link. Nah, akan ditampilkan seperti layar yang sudah saya tampilkan ini. Nah, sekian materi yang dapat saya sampaikan. Saya kembalikan kepada moderator. Baiklah, terima kasih kepada Nola. Untuk materi selanjutnya akan disampaikan oleh saya sendiri, yaitu kita masuk ke penggunaan Xword Generator. Cara yang pertama, kita dapat membuka situs Xword Generator, yaitu https://2 Xword Generator DE. Yang kedua, kita dapat mengklik tombol ID di pojok kanan atas untuk mengubah bahasa menjadi Indonesia, agar lebih memudahkan Anda memahami perintah-perintah membuat teka-teki silang online. Karena bahasa defaultnya adalah bahasa Jerman. Sebagaimana yang dapat kita lihat di bawah ini, pada gambar di bawah yang di dalam bulatan ini, kita dapat memilih bahasanya, mengubah bahasa Jerman ke bahasa Indonesia ataupun bahasa Inggris. Nah, langkah selanjutnya, kita dapat mengklik tick up untuk mendaftarkan agar memiliki akun, kemudian isi kolom yang tersedia seperti alamat email, nama, dan password. Nah, di sini kita dapat membuat akun Xword kita dengan mengisi alamat email, nama, dan membuat password untuk akun tersebut.
Nah, selanjutnya setelah akun Anda terdaftar, klik login, kemudian masuk ke halaman. Kemudian kita dapat isi kolom question pertama dengan pertanyaan pertama, isi kolom answer pertama dengan jawaban soal nomor pertama yang sebelumnya telah diisi. Kemudian daftar pertanyaan dan jawaban yang telah kita klik di Microsoft Word agar memudahkan copy paste ke situs. Kemudian yang keenam, kita dapat setelah semua pertanyaan dan jawaban terpenuhi, klik save untuk dapat hasil input pertanyaan dan jawaban. Kemudian yang ketujuh, klik save, kemudian klik generate puzzle, lalu preview jika ingin melihat hasilnya. Nah, kita dapat melihat pada gambar yang pojok kiri sebelah kanan, pojok paling kiri, di sana kita dapat melihat ini adalah tampilan ketika kita ingin mengisi pertanyaan serta jawabannya. Kita dapat mengisikan pertanyaan pada kolom question yang pertama dan answer. Kemudian setelah kita isi akan ada tampilan seperti ini. Kemudian setelah kita isi pertanyaan yang pertama dan jawaban pertama, kemudian pertanyaan serta jawaban selanjutnya, kita dapat mengklik save pada bagian atas. Setelah itu akan muncul tampilan seperti ini. Kemudian setelah itu kita dapat mengklik hasilkan teka-teki, yang mana setelah itu akan muncul gambar tampilan layar seperti di bawah ini. Nah, kita dapat mengubah bentuk teka-tekinya, baik seperti yang di sebelah sini ataupun yang di sebelah sini. Mungkin sekian materi dari saya. Untuk materi selanjutnya akan disampaikan kembali oleh Rahmi Triwulyanti. Kepada Rahmi dipersilahkan. Baik, selanjutnya kelebihan dan kekurangan teka-teki silang. Yang pertama, kelebihan. Menurut Fatona dan Sugiharto 2013 menyebutkan kelebihan penggunaan teka-teki silang ini yaitu dalam proses belajar mengajar siswa menjadi lebih aktif dan kreatif dalam kegiatan kelompok karena dalam penggunaan teka-teki silang ini siswa berusaha terampil dalam membuat teka-teki silang ini. Selain itu, pada pengguna media TTS, pengerjaan soalnya dituntut teliti, maka media TTS lebih merangsang siswa berpikir kritis dan kreatif. Serta penyajian TTS yang berupa kotak-kotak yang saling berhubungan sehingga merangsang daya nalar siswa dan mengembangkan intuisi siswa dalam menjawab sehingga lebih lama diingat oleh siswa. Kemudian kelemahan dari teka-teki silang yaitu setiap jawaban teka-teki silang hurufnya ada yang berkesinambungan. Jadi siswa merasa bingung apabila tidak bisa menjawab salah satu soal dan itu akan berpengaruh pada jawaban siswa yang hurufnya berkaitan dengan soal yang siswa tidak bisa menjawabnya. Sekian saya kembalikan kepada moderator. Baiklah, terima kasih kepada Rahmi Triwulyanti. Baiklah, mungkin hanya sekian materi dari kelompok penyaji pada kesempatan kali ini. Jika ada pertanyaan, kami mohon maaf atas segala kesalahan. Dan jika ada pertanyaan, mungkin kita akan lanjut di e-learning seperti perintah Ibu. Mungkin hanya sekian diskusi kita pada kesempatan kali ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.